Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adi Asgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adi Asgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramah Asgoro. Di konten Ramah Asgoro kali ini, saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Verrell Bramasta dan juga Putri Zulhas, dan kira-kira pembahasannya seperti apa dan pertanyaannya juga seperti apa. Tapi sabar terlebih dahulu karena sudah mengingatkan buat kalian semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru tahu channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adi Asgoro channel. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dipunya loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Verrell dan juga Putri Zulhas. Jadi ada yang meminta saya ya untuk membacakan mereka berdua lagi ya. Sebenarnya kemarin itu udah sering ya kita membahas tentang mereka, tapi ini ada request lagi dikirim ke Instagram saya dan meminta saya, Om, ramal Verrell dan Putri Zulhas, katanya mereka sudah cinlok. Wah, ini kemudian memberikan beberapa foto ya, ini mengirimkan foto ke DM Instagram saya dan minta tolong please kak, ramal Verrell dan Putri Zulhas mereka diberitakan cinlok. Wah, ini udah beberapa ini ya, beberapa request ya, dan akan saya bacakan. Jadi selamat untuk yang saya pilih, ini akan saya bacakan seperti yang Anda inginkan ya. Jadi kita akan mencoba melihat kira-kira benar atau enggak nih mereka berdua ini beneran cinlok atau mungkin ada faktor lainnya. Kita akan coba untuk membacanya dengan media kartu tarot. Seperti biasa kita acak terlebih dahulu ya. Dan sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat kalian semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia. Langsung saja di Instagram saya di @aditex_. Coba serahkan ketentuan berlaku karena itu konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan ambil kartu yang pertama. Oke, ini dia. Mohon maaf ya, ini saya agak flu jadi ngomongnya mungkin agak kurang lancar. Oke, di sini muncul kartu King of Sword ya, dan ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah pedang. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat seorang Putri Zulhas ini memandang seorang Verrell Bramasta, karakter lelaki yang macho, kemudian juga berkarisma, dan pastinya menjadi idaman juga lah ya untuk para kaum hawa. Jadi kalau misalkan ada ketertarikan dari Putri Zulhas kepada Verrell, itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya, kira-kira apakah memang itu didasari perasaan suka, beneran perasaan sayang atau bukan? Mungkin awal-awalnya ya, dulu dulu mungkin sempat ada anggapan bahwa mereka ini kayak dipertemukan secara tidak sengaja. Bagaimanapun juga kan mereka itu berkecimpung dalam dunia politik ya. Meskipun saya tidak akan menyangkut pautkan hal tersebut, tapi mau nggak mau ya mau nggak mau sebenarnya ya karena hal tersebut. Tapi ya kalau kita ngomongin tentang bukan faktor politik, kemudian juga lebih kepada hal yang lainnya. Kalau kita ngomongin tentang pribadi ya, urusan pribadi tentang asmara atau gimana, mungkin itu menjadi salah satu faktor ya. Pertama, sering ketemu, kemudian juga ada saya mau ngomong ini sebenarnya agak ragu ya, karena mohon maaf ya, ini siapa tahu ini mungkin nanti di kartu yang kedua mungkin bisa menguatkan. Yang pertama karena sering ketemu, yang kedua adalah mereka dalam satu naungan, jadi mengharuskan mereka memang sering bersama. Jadi kebersamaan itu yang mungkin memicu perasaan sayang, memicu perasaan suka. Jadi kalau misalkan kita lihat dari kartu yang pertama ini lebih menunjukkan ketertarikan dari Putri Zulhas kepada Verrell itu adalah sesuatu hal yang masih wajar ya, karena dia merasa bahwa karakter Verrell itu sosok yang berwibawa, kemudian juga berkarisma. Jadi kalau ada rasa suka itu adalah sesuatu yang wajar. Dan selanjutnya kita akan melihat kartu yang kedua, apakah
pandangan saya tadi itu akan dikuatkan di kartu yang kedua ini. Wow, di sini muncul kartu Death. Ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Lihat ada seorang yang sedang menunggangi seekor kuda putih ya. Dan ini kartunya memang artinya, maksudnya kalau kita mengartikan kata Death ini ya memang agak horor ya. Tapi seperti yang sering saya bilang, kalau misalkan kartunya horor kemudian juga ada gambar yang agak menakutkan, bukan berarti selalu berarti negatif juga. Tapi untuk kartu yang kedua ini lebih menunjukkan tentang beberapa kalangan itu agak kurang sreg dengan anggapan bahwa mereka ini cinlok ataupun juga ada urusan asmara yang mungkin sudah mulai tercium keluar ya. Maksudnya kebersamaan mereka. Kemudian juga momen-momen yang dibagikan tentang kebersamaan mereka itu, khususnya para, mohon maaf, mungkin dari Will Ferrell lovers ataupun juga dari fans-fansnya yang lainnya, fansnya Ferrell yang lainnya, mungkin ada yang kurang setuju, atau mungkin salah satunya Anda, apakah Anda kurang setuju dengan pemberitaan itu tadi tentang Ferrell yang katanya cinlok dengan Putri Zulas, apakah benar atau tidak, itu kan masih simpang siur. Tapi kalau menurut Anda sendiri setuju atau tidak ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau menurut saya di sini ada beberapa pihak, kemudian juga mayoritas lah ya, mayoritas itu kayak menyayangkan kalau misalkan Ferrell ini ada hubungan khusus dengan Putri. Jadi kalau misalkan memang ada hubungan khusus ini kayaknya apabila benar terpublish, apabila ini nyata, ini kayaknya akan ada pro dan kontranya. Jelas pasti ada pro dan kontra, setiap hal pasti ada pro dan kontranya. Tapi tentang kedekatan mereka berdua ini kayak lebih banyak yang menyayangkan gitu ya, agak menyayangkan. Kenapa kok terjadi? Tapi ya itu kan hak mereka. Tapi kalau misalkan kita ambil dari pandangan beberapa kalangan, itu kayak agak menyayangkan tentang hal tersebut ya. Tapi di kartu yang kedua ini memang lebih menitik beratkan kepada respon dari beberapa kalangan ataupun beberapa pihak. Kita ngomongin netizen aja lah ya. Dari netizen itu kayaknya agak kurang sreg dengan anggapan tersebut atau pemberitaan tersebut. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga. Wow, di sini lagi-lagi muncul kartu yang cukup menyeramkan ya, gambarnya yang cukup menyeramkan. Ten of Swords ya, 10 pedang, dan pedangnya itu tertancap ke orang ini ya. Jadi kayak saya lihat ada beban tersendiri yang kayak dipikul seorang Ferrell Bramasta. Mungkin karena anggapan-anggapan itu tadi ya, tentang kebersamaannya dengan Putri Zulhas yang agak kurang mendapatkan dukungan dari fans-fansnya ya. Yang ditekankan di sini kan dari para fans ya. Fansnya Ferrell itu kayaknya kurang sreg dengan pemberitaan tersebut. Dan semakin kesini kayaknya pemberitaan tersebut semakin kencang berhembusnya. Mungkin nanti kalau misalkan saya sebenarnya mau menyambungkan ini ke 2024 itu agak-agak krusial sebenarnya. Apakah mungkin ini memang ada satu strategi yang dilakukan untuk di tahun 2024? Ini bisa jadi, karena ya gimmick-gimmick seperti itu kan kadang-kadang ada ya. Tapi apakah Ferrell ini juga salah satunya? Kalau menurut saya ya, dari ketiga kartu yang sudah muncul ini, saya merasa ada beban tersendiri dari seorang Ferrell Bramasta ya. Kalau rasa tertarik ya antara Putri ke Ferrell itu sepertinya memang ada. Kemudian juga di sini respon dari para netizen itu memang bermacam-macam, tapi kayaknya lebih banyak yang
kurang setuju ya. Kalau dari kartu yang ketiga ini lebih menentukan tentang beban yang sepertinya dipikul seorang Verrell Bramasta. Dan kalau menurut saya ini ada sangkut pautnya dengan kebersamaan mereka di 2024. Apakah memang itu salah satu langkah yang diambil untuk bisa mendapatkan simpati dari masyarakat, dari orang-orang yang mengikuti Verrell? Bisa jadi. Jadi karena ada beberapa hal ya yang sebenarnya ini kurang sreg di hati saya, karena saya pribadi tidak ingin menyangkut pautkan ini dengan politik, tapi terlanjur dua orang ini udah terlanjur masuk ke politik dan kayaknya ini masih akan ada keterkaitannya. Jadi antara perasaan cinta, kemudian juga dari kebersamaan mereka di partai tersebut atau di parpol tersebut, itu kayaknya masih ada sangkut paut. Dan yang bisa menjawab itu sepertinya setelah di tahun 2024 itu tadi. Dan di saat ini saya lebih menerka-nerka tentang kebersamaan mereka itu, kalau misalkan beneran mereka cinlok, itu karena kebersamaan mereka yang terlalu sering bersama, kemudian juga mereka dipertemukan dalam ruang lingkup yang sama, di naungan yang sama. Jadi kayak dituntut untuk selalu bersama, dituntut untuk selalu melewati waktu bersama, kemudian juga mungkin pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan itu lebih sering mempertemukan mereka. Mungkin itu sih ya yang bikin mereka ini dibilang cinlok, ataupun juga kalau misalkan beneran cinlok, salah satu faktornya adalah hal tersebut ya. Jadi menurut kalian gimana? Apakah bener cinlok? Apakah menurut kalian itu mungkin ada faktor yang lainnya yang disisipkan supaya ada kepentingan khusus? Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar, dan mungkin bisa kita sharingkan, tapi ya tetap ada batasan-batasan ya, karena saya pribadi sering diminta untuk membahas tentang tentang politik yang ada di negeri ini, tapi saya nggak mau untuk membahasnya. Saya membahas yang masih di ranah saya saja. Kalau yang itu kayaknya agak riskan, takut ada salah paham ya. Jadi nanti kita pilih dan pilah ya. Jadi jangan sampai disangkut pautkan ya tentang asmara dengan hal-hal yang itu tadi ya. Kalau menurut kalian gimana tentang mereka berdua? Kalian punya jawaban, kalian punya pendapat sendiri, silahkan tulis di kolom komentar, kita sharingkan di lain kesempatan. Kalau misalkan ada yang request lagi ya, silahkan tulis. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita doakan saja semoga untuk mereka berdua, untuk Putri, untuk Verrell, untuk karir mereka dan yang lain sebagainya itu diberikan kemudahan dan juga selalu diberikan kesehatan juga ya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta. Manusia yang bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempat yang salah dan hilang. Akhir kata, saya Aditya Sukwaro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.